Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ini pengajian lebih spesial kayaknya agar ini Pak ya. Oh banyak sekali ini tumben ini. Berarti pengajian Jumat subuh harusnya ditanggung terus Pak ini Pak ya. Karena lebih banyak di sini daripada Kutornon ini kayaknya. Di markasnya di Kutornon ya. Tapi kalau di markasnya pas di markas sedikit Pak yang datang Pak. Kalau ditanggung banyak ini. Masih perlu ketanggung terus ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, baik yang lalu-lalu dan termasuk yang nanti ke depannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi catatan tambahan amal soleh kita untuk bekal nanti ya, ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, kita belum masuk ke materi yang biasa kita kaji ya. Nanti kedepannya kembali ke tafsir Pak ya. Nanti kedepannya insya Allah kita kembali ke tafsir. Tafsir apa itu? Juz amma atau surat-surat pilihan? Juz amma belum Pak ya. Yang mulai An-Naba kan belum belum selesai ya. Atau kalau mau surat-surat pilihan tidak masalah. Yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek atau yang populer gitu ya. Kayak surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Itu nanti bisa kita kaji. Tetapi kalau kajian kayak begitu tuh harus intensif Pak ya. Dalam artian nyambung biar tidak ada sesuatu yang terputus ya. Karena butuh waktu yang agak panjang untuk menjelaskan itu. Karena bahasa Al-Quran itu kan bukan logat bahasa kita Pak. Bahkan orang Arab sendiri pun banyak yang tidak memahami bahasa Quran itu. Apalagi kita orang Indonesia, wong Jawa pisan Pak ya. Di logatnya itu gaya bahasa yang dipakai itu berbeda dengan kita. Nah kita butuh ngaji itu agar kita bisa mengetahui kemana arah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Mungkin nanti insya Allah kita bisa kaji surat Ar-Rahman yang biasa populer dikaji itu Pak ya, dibaca ya, atau Al-Waqi'ah. Kan sampai ada istilah dalam hadis itu surat tolak miskin Pak ya. Al-Waqi'ah itu kan surat tolak miskin gitu. Artinya kalau baca surat Al-Waqi'ah bisa kaya gitu kan. Ada pernah tidak fadilah kayak begitu? Nanti kayak apa itu? Dari mana? Itu nanti ketemu Pak kalau ngaji. Atau surat Yusuf. Surat Yusuf panjang sekali surat Yusuf Pak ya. Kalau di surat Yusuf itu nanti isinya tuh banyak yang berkaitan dengan style gaya bahasa, gaya percakapan. Nanti itu terungkap orang-orang yang di dalam hatinya juga ada sifat kemunafikan, kemudian gaya ciri khasnya orang-orang yang dusta kalau bicara itu disampaikan semua di surat Yusuf itu Pak. Itu nanti biar nanti disampaikan ulang oleh
Bapak Sasari ya. Kita mau ngaji apa? Kalau saya sarankan itu kan kalau yang lebih utama kan kita ke materi-materi yang sifatnya masih dalam rangka untuk penguatan akidah di awal-awal Pak ya. Mungkin nanti bisa kita ambil surat-surat yang sifatnya masih makiyah. Surat-surat makiyah. Bisa nanti kita ke surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, atau surat-surat pendek yang lainnya. Nah, cuman untuk kali ini kita masih belum, karena masih nuansa hampir selesai kita di Syawal ya. Mudah-mudahan amalan yang senantiasa kita lakukan kemarin di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan saya ingin sedikit mengulas, kalau bahasa kerennya itu review Pak. Ya, sekedar mereview ulang, refresh lah bahasanya. Ada sebuah ayat yang sangat sering kita dengar atau bahkan sering disampaikan oleh para ustadz, para mubaligh yang berkaitan, kalau biasa berkaitan dengan pasca Ramadan itu. Karena kan memang tujuan dari Ramadan itu goalnya kan takwa, ya kan? Goal tujuan terakhirnya itu kan agar orang menjadi takwa Pak. Nah biasanya nanti disebutkan salah satu ciri-ciri takwa itu yang ada di surat Ali Imran itu Pak. Ini kan populer kan ya. Cuman terkadang nanti masih ada sedikit atau banyak di antara kita yang tidak memahami betul kemana arah dari pesan Allah dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Ali Imran itu Pak, yang berkaitan dengan ciri-ciri orang takwa. Jadi intinya begini Pak ya, intinya tuh begini. Kalau nanti antum mencari ciri-ciri orang bertakwa di Quran itu, coba diingat-ingat ya nanti ya. Kalau versi kita yang namanya orang takwa itu biasanya kan coba sebutkan ciri-ciri orang takwa, gitu kan ya? Apa ciri-cirinya? Biasanya kalau kita versi kita loh ya, itu yang rajin ibadah, yang gitu kan ya, yang rajin ngaji, rajin pengajian kayak begini Pak, yang gitu ya, rajin puasa, rajin sholat malam, rajin berzikir sebagainya. Itu tidak salah Pak ya. Ciri-ciri takwa itu salah satu sebagian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan takwa itu semua di Quran Pak ya. Semua ya. Tidak sebagian, tapi semua. Di Quran itu kalau Allah mendefinisikan tentang orang takwa itu yang paling pertama, yang paling utama, yang paling pertama kali Allah sampaikan itu, ciri-ciri orang takwa itu semua yang berhubungan dengan sosial Pak. Semua yang berhubungan dengan sesama manusia horizontal ya, hablum minan nasnya. Hampir semua di Quran Pak. Yang berhubungan dengan Allah memang ada ya. Dan memang itu ciri-cirinya ya. Tapi bukan yang utama. Yang paling tinggi lah bahasanya. Kenapa? Karena memang akhlak bahasanya, sikap kita terhadap sesama manusia itu adalah buah dari bagusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hampir di semua di Quran Pak ya. Jadi kalau kita mau tahu orang itu takwa apa tidak, nah itu lihatnya tuh bukan rajin sholatkah dia, rajin ngajikah dia. Itu iya, sekali lagi iya itu ya, memang ciri-ciri takwa, tapi itu bukan yang utama Pak. Kenapa? Tidak menjamin orang yang rajin sholatnya bagus ya, puasanya bagus, itu hubungan dengan sesama manusianya bagus. Makanya di Quran nanti dijelaskan takwa itu lebih kepada hubungan antara sesama manusia Pak. Itu yang pertama. Kayak di surat Ibadur Rahman. Siapakah hamba Allah yang maha
penyayang. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, ya. Berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Itu kan sombong dan rendah hati itu kan yang berhubungan dengan sesama manusia, ya, Pak, ya. Baru setelah itu nomor 2 disebutkan walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyamah. Orang yang menghabiskan malamnya sujud dan ruku, sujud dan berdiri kepada Tuhannya. Artinya salat malamnya bagus. Nomor 2 itu, Pak, ya. Sama kayak di sini, di ayat ini yang populer ini disebutkan di situ kan tentang ciri-ciri orang takwa. Jadi uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah abdus samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin itu disediakan bagi orang-orang bertakwa. Di situ kan nanti disebutkan ciri-cirinya tuh, Pak. Ada 4, ya. Ada 4 nanti ciri-ciri di ayat itu, Pak. Nah, nanti tinggal melihat kita setelah Ramadan ini ada tidak ciri-ciri itu, Pak. Kalau belum muncul, nah kemungkinan besarnya kita belum mendapatkan predikat takwa itu, Pak. Kemungkinan besarnya, mudah-mudahan tidak, gitu ya. Nah, di situ ada 4 ciri, Pak. Dan semuanya yang 1, 2, 3 berhubungan dengan sama manusia. Yang 4 baru berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Kayak begitu, karena memang akhlak istilahnya, ya, akhlak hubungan dengan sesama manusia itu buah dari iman, kan? Rasul sendiri menyebutkan akmalul mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, itu yang paling bagus akhlaknya. Akhlak itu hubungan dengan sesama manusia, Pak. Buah. Jadi buahnya iman itu adalah akhlak itu, Pak. Kayak pohon kan ada buahnya, loh. Kalau ingin tahu pohonnya ini bagus apa enggak, kan lihat dari buahnya, Pak. Kalau ada pohon mangga misalnya, enggak ngoblas, berarti pohonnya sedang rusak itu, Pak. Padi misalnya. Padi itu kan bagus tidaknya padi itu lihat dari mana? Dari buahnya. Lihat buahnya besar-besar, bagus. Berarti padinya, pohonnya itu bagus. Termasuk mulai dari akarnya, batangnya, daunnya itu bagus semua. Karena ada akar, batang, daun yang bagus, maka menghasilkan buah yang bagus. Jadi kalau buahnya jelek itu pertanda akarnya, batangnya, daunnya itu jelek. Takwa itu begitu. Iman itu begitu, Pak. Jadi kalau iman itu benar, bagus, akarnya bagus, batangnya bagus, daunnya bagus, nanti buahnya itu akan bagus. Buahnya iman itu akhlak itu, Pak. Jadi tinggal balik aja. Kalau akhlaknya buruk, berarti batangnya, akarnya, daunnya buruk. Imannya berarti sedang bermasalah. Maka di situ Allah menjadikan indikator. Nah, di situ yang saya sebutkan bahwa indikator takwa itu bukan dilihat dari orang itu rajin sholat atau tidak, Pak. Orang itu ajak pengajian atau tidak. Itu batang itu, Pak. Nanti lihat buahnya. Di situ yang pertama disebutkan kan situ. Ciri-ciri yang pertama itu surat Ali Imran, ya. 133 sampai 135 itu, Pak. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad-dharra. Jadi yang pertama disebutkan, yang paling tinggi disebutkan di sini ciri takwa itu, cirinya orang itu kalau takwa, kalau benar takwanya, dia akan yunfikuna fis syarra'i wad-dharra. Yunfikuna apa terjemahnya itu? Orang-orang yang menginfakkan hartanya fisarra, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, lapang maupun sempit. Di kalimatnya di situ Allah menggunakan, kok dalam bahasa Arab ini namanya fi'il mudhari', Pak.
Ya. Yunfiku itu kata kerja, kalau dalam bahasa Inggris kan present tense atau future tense, Pak. Jadi kata fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan satu aktivitas yang berlangsung sekarang dan akan datang. Jadi ada waktu hal dan akan datang, Pak. Ya. Artinya apa di situ? Artinya begini, Pak. Orang ini kalau dia takwanya bagus ya, dia akan gemar berinfak itu. Iya, bahasa kita kan loman lah ya. Tapi dia infaknya itu bukan sekali infak ngono-ngono mandek, bukan, Pak. Kenapa menggunakan fi'il mudhari di sini? Fi'il mudhari itu untuk menunjukkan satu aktivitas, ya, satu pekerjaan yang terjadi sekarang dan sampai akan datang. Ya, mulai zaman hal sampai ilah mustaqbal nanti. Artinya per orang ini istiqomah, Pak, ya. Kayak nama masjid ini, Pak. Jadi istiqomah dia berinfak, Pak. Bukan berinfak lalu mandek. Itu begitu. Mari aku nyumbang masjid iki wes, mari. Tidak, ya terus begitu. Dan dia berinfaknya itu tidak kenal sikon, Pak. Tidak kenal sikon. Maksudnya tidak kenal situasi dan kondisi. Kalau kita kan infak kan biasanya kan mikiri infak, mikiri sedekah, mau dipangan dewe susah kan gitu kan ya. Pernah sering dengar istilah kayak begitu, Pak. Nah, itu bukan ciri-ciri takwa, Pak. Malah kalau kita mau jujur ya, lihat di Quran, perintah berinfak itu justru turun datang ketika faman qudira alaihi rizqahu falyunfik mimma atahullah. Surat apa itu? Surat At-Talaq kalau tidak salah ya. Surat At-Talaq apa surat At-Tahrim dia. Faman qudira alaihi rizqahu. Siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, sedang lagi bokek ya, lagi krisis ya, krisis ekonomi, maka perintahnya falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah berinfak. Justru perintah berinfaknya itu di saat kita sedang mepet, Pak, sedang krisis, Pak. Tapi kalau kita gimana infaknya itu? Kalau kita gimana infaknya? Kita infak ngenteni duit lebih. Kapan mau lebih kemaruk, Pak? Orang kemaruk itu tidak pernah lebih, Pak. Orang tamak itu tidak pernah punya uang lebih, yang ada kurang terus. Gitu kan ya? Itu kayak begitu takwa itu, Pak. Jadi ketika dia banyak uang, ekonomi sedang mapan, dia infaknya banyak. Ya. Tapi ketika sempit, ekonomi sedang sulit, sedang krisis, apakah berhenti? Berhenti berinfak. Tetap infak, Pak. Cuman mungkin nominalnya turun ya, dikurangi. Sampai seperti kan, sedangkan infak ini, sedekah ini berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan sesama manusia, Pak, ya kan? Kita berbagi istilahnya. Itu takwa, disebutkan oleh Allah. Ciri-ciri pertama takwa kayak gitu. Jadi tidak berhenti namanya. Makanya di Ramadan kita akan dipaksa, ya. Bukan dipaksa ya, didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gemar berinfak. Harusnya aktivitas-aktivitas selama Ramadan itu tetap teraplikasi sampai sekarang. Makanya kan perintah Ramadan itu beda loh, Pak, ya. Bukan menyelesaikan Ramadan tapi menyempurnakan Ramadan. Beda loh, Pak, ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah 185, ya kan? Jadi perintahnya itu sempurnakan Ramadan, bukan selesaikan Ramadan itu. Kalau menyelesaikan Ramadan sekarang sudah selesai, Pak. Ya. Tapi menyempurnakan beda. Kayak begini gampangannya biar antum nangkep ya. Ini kan masjid, Pak, ya. Ini masjid Istiqomah ini luar biasa, banyak aksesoris. Misal begini, kipas angin ini kita lepas, dibuang, Pak. Apakah namanya masih tetap masjid? Masih. Misalnya jam dinding kemudian kita buang. Apakah berubah, bangunan ini berubah nama? Atau tetap masjid?
tetap masjid. Terus apa, pengeras suara, ya toa semuanya kita buang terlepas, dibuang dari masjid ini. Apakah bangunan ini berubah nama jadi rumah atau tetap masjid? Tetap masjid. Terus ada karpet di sini. Karpet semua lepas, buang semua. Tanpa karpet. Atau bahkan bukan tanpa karpet, tanpa keramik pun ya. Tanpa keramik pun dibuang. Apakah namanya berubah bangunan ini? Tetap masjid, Pak. Segala aksesoris yang ada ini itu tidak merubah nama. Jadi begini, kalau ingin disebut masjid, asal ada bangunan, ada pondasi, ada tiang, ada atap, kemudian ada tempat orang sholat, digunakan untuk sholat, sudah namanya masjid. Kalau antum menyelesaikan pembangunan masjid, maka itu sudah selesai, Pak. Tidak perlu karpet, tidak perlu kipas, tidak perlu sound system, tidak perlu apalah cat bahkan ya, tidak perlu. Asal sudah berdiri tegak, ada tiang, ada atap, ada tempat sholat, ada kayak beginian ini apa namanya, mimbar, sudah cukup itu dikatakan masjid. Artinya sudah menyelesaikan masjid. Tapi kalau untuk menyempurnakan masjid butuh aksesoris lebih banyak, Pak, dan butuh biaya lebih banyak. Beli karpet, harga karpet itu berapa? Bisa 1 juta per meter. Ya, beli kipas angin, beli AC kalau masjid ada AC-nya, beli macam-macam segala aksesoris. Bahkan bisa jadi loh, Pak, ya. Kayak kalau antum sedang buat rumah, kalau sekedar buat rumah, Pak, ingin punya namanya rumah, buat pondasi, ada tiang, ada atap, ada pintu, namanya rumah tidak? Rumah sudah, Pak. Selesai kita buat rumah. Tapi kalau ingin menyempurnakan rumah, bahkan kadang-kadang biaya untuk menyempurnakan ini jauh lebih besar daripada untuk menyelesaikan, Pak. Dikasih apa, temboknya dipelamir, dihalusi, kemudian dicat, dikasih gipsum, kemudian dikasih teralis, kemudian dikasih pintunya dikasih gorden, kemudian dikasih keramik, dikasih karpet, kasih sofa, kasih kursi, kasih kulkas. Untuk menyempurnakan rumah itu bahkan bisa jadi biayanya tuh jauh lebih mahal. Di Ramadan itu kayak begitu. Ramadan itu Allah perintahkan bukan menyelesaikan Ramadan, tapi walitukmilul iddata, sempurnakan. Artinya maksudnya apa, Pak? Tidak berhenti di Ramadan tok, itu loh, Pak. Apa yang senantiasa kita lakukan di Ramadan kemarin itu hanya sampel saja, Pak. Sempurnakan itu sampai kapan? Sampai 11 bulan setelah Ramadan itu, Pak. Setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya sampai ke Sya'ban nanti. Maka harus tercermin amalan-amalan itu, gitu loh, Pak. Itu namanya menyempurnakan. Terus makanya di antara Ramadan itu yang paling menonjol kan sedekah, Pak, infak. Makanya nanti orang-orang yang Ramadannya sukses dan dia mendapatkan predikat takwa, maka tidak berhenti sedekahnya, gitu loh, Pak. Makanya di sini kalimatnya yunfikun. Orang yang kalau diterjemahkan secara literal, yang senantiasa terus-menerus berinfak. Itu begitu, Pak. Jadi tidak berhenti di Ramadan infaknya. Nah, tinggal lihat kita setelah Ramadan ini tetap berinfak atau berhenti berinfak. Celon enggak, Pak, kasih jamaah pengajian, munggah pemudun. Kalau mudun Ramadannya sedang menyelesaikan Ramadan, Pak, bukan menyempurnakan Ramadan. Itu perintahnya begitu. Satu cirinya. Jadi jangan nunggu lebih, Pak. Jangan nunggu lebih untuk bersedekah. Justru bersedekahlah biar lebih, Pak. Sedekah kan begitu. Yang kedua, di Ramadan itu takwa itu di sini disebutkan, kan ini populer ayat ini ya. Saya kira ini populer ini. Cuma kadang-kadang kita kan ada sesuatu yang terlewat ya. Yang kedua cirinya di situ kadiminal ghaidah. Kadiminal
ghaido. Yang di sini terjemahnya orang yang menahan amarah. Ini juga bagian rangkaian dari aktivitas Ramadan, Pak. Di Ramadan kemarin, kalau kita sedang puasa, kalau anak wong ngejak gelut, gimana jawaban kita? Kata Rasul, ini soim, tidak bisa, saya tidak bisa melayani Anda. Saya sekarang sedang puasa. Karena salah satu fungsinya puasa itu untuk menahan emosi, menahan nafsu, menahan marah. Itu, nah, yang seperti itu walitukminul iddah, sempurnakan sampai nanti 11 bulan. Makanya orang-orang yang takwa itu, yang Ramadannya berhasil, dia itu mampu di sini. Yang kedua cirinya menahan marah. Kadoma itu, kadim itu aslinya menelan, Pak. Bahasa aslinya itu menelan. Bahasa Jawanya ngelek, menelan ludah, kan gitu ya. Menelan makan itu kadoma itu aslinya bahasanya. Bukan menahan, tapi menelan, Pak. Sedangkan yang ghaid itu, marah itu di dalam bahasa Quran itu kan, marah itu kan dalam agama kita kan banyak versi, Pak. Bahasa marah itu, Pak. Marah yang paling rendah itu abasa itu, Pak. Abasa sudah pernah kita kaji dulu ya. Abasa itu marah, tingkat marah yang paling rendah. Artinya dia itu marah tapi tidak teriak-teriak, tidak ngomel-ngomel, apalagi sampai melakukan mukul-mukul, tidak. Hanya sekedar menampakkan ekspresi alisnya nyambung. Ini Kak, alisnya nyambung, Pak. Tapi tidak ngomong blas. Itu marah tingkat paling rendah, Pak. Ya. Ada marah yang agak naik sedikit di atasnya itu godop. Makanya kan hadisnya kan kalau di anak-anak sekolah itu kan la takdob walakal jannah. Jangan marah. Itu sekedar sudah marah yang agak lumayan. Emosinya sudah mulai agak tinggi, mulai marah-marah, ngomel, bahkan wajahnya mulai agak menampakkan wajah memerah gitu ya, godop ya. Nah, jangan seperti itu, tahan seperti itu. La takdob walakal janti, balasannya adalah surga, kan gitu sering dibaca hadis-hadis oleh anak-anak ngaji TPQ atau TK kan ya. Nah, di atasnya itu ada goido, Pak. Goido itu orang yang sudah top marahnya, Pak. Jadi dia sedang pada posisi yang marah tingkat tinggi, Pak. Yang seharusnya dia itu memang dia bisa meluapkan marah itu. Misalnya kayak apalah, kita kehilangan proyek besar gitu ya, yang merugikan bisnis kita misalnya. Atau hal-hal yang sifatnya apa itu namanya? Seperti menyinggung martabat kita, menjelek-jelekkan sebagainya. Itu marahnya tuh marah sudah mentok, Pak. Ono wong ngamuk tingkat tinggi. Bukan hanya marah biasa, kalau piring pecah, HP lugur, kemudian televisi dirusak sama anak-anak, itu marah kayak gitu godop, Pak, namanya, Pak. Godop, Pak. Marah biasa lah. Jalo kopi nang bojo digawe teh itu itu marah biasa tuh, Pak ya. Atau minta sego goreng digawe sego pecel karo bojone itu marah biasa lah. Nah, ini goib, Pak. Goib itu marah yang tingkat tinggi, Pak. Antum bayangkan apa satu kejadian yang membuat antum marah tapi top, Pak. Marah top sudah. Nah, ketika marah seperti itu, justru perintahnya turun, Pak. Kadiminal ghaid. Telan itu marah itu, Pak. Telan. Ya apa telan itu, Pak ya? Kalau antum makan, misalnya makan permen lah ya. Kalau permen kita kita genggam ya kan. Bukan ditelan tapi disimpan di mulut. Apa jenenge itu, Pak? Dikulum. Kelihatan tidak kalau kita sedang mengulum sesuatu? Kelihatan, Pak. Paling sininya melembung. Ya kan? Itu dikulum, Pak. Tapi kalau dilek, kelihatan tidak? Permen antum lek. Dilek gitu, Pak. Kelihatan tidak? Kalau kita makanan, misal makan nasi, kemudian kita
Kita kulum, tidak kita lek. Kan di pipi kelihatan, Pak. Ya toh? Upasasari koyeng mengulum sesuatu kan gitu kan ya. Karena kelihatan agak melembung sininya. Nah, ini bukan dikulum, Pak. Tapi dilek. Artinya apa? Ekspresi kemarahan. Ya, jejak-jejak orang kalau marah kelihatan tidak? Dari matanya kelihatan tidak? Dari intonasi bicaranya kelihatan tidak? Bahkan dari omongannya kelihatan. Assalamualaikum, wassalam. Bocor kamu kan gitu Pak ya. Kita datang, assalamualaikum, wassalam. Padahal dari intonasinya kelihatan Pak. Ya kan? Apalagi dari sorotan matanya kelihatan. Itu kalau kadiminal god ditelan, nggak ketok blas Pak. Bisa enggak kita kayak gitu? Kalau bisa takwa, Pak. Jadi sorotan matanya, intonasi bicaranya, gaya bahasanya itu tidak menampakkan kalau dia sedang marah. Padahal marahnya tingkat tinggi. Kenapa? Ditelan. Oh, bisa enggak ini, Pak? Takwa, Pak. Balasannya apa ini? Balasannya surga seluas langit dan bumi. Apa dikira surga gampang apa Pak? Jangan aja kok surga gampang Pak. Karena surga nih Pak. Kayak begitu. Kita kan kalau marah kan ketoro Pak. Pasasari aja kalau ngejak pengajian sambil marah ketaro Pak. Kan? Ayo pengajian. Dan pengajian keluarkan dari grup. Gitu kan ya. Itu marah itu bahkan dari WA-nya ketemu kalau orang marah tuh Pak. Ya kan? Dari tekanan kalimat-kalimatnya itu ketemu kalau marah, apalagi dari gaya bahasanya, apalagi dari sorotan matanya, apa dari mimiknya Pak, kayak orang itu ditelan. Makanya bahasanya kadoman, kadim. Tidak salah pilih bahasa Allah itu loh Pak ya. Bukan hanya menahan, kalau menahan ketemu Pak. Kayak tadi antum makan makanan dikulum, yuk ketemu Pak. Lah kalau marah Pak, melembung sininya. Kalau antum sedang menahan marah itu ketemu Pak, iya, abot suaranya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu aja masih, kalau menahan marah kayak gitu aja sudah lumayan, ya toh masih bagus itu Pak. Tapi Allah perintahnya kadiminal, orang yang ini isim fa'il kan? Isim fa'il nih Pak, pelaku nih Pak. Jadi orang yang memang dia itu punya kebiasaan kalau marah tuh ditahan, Pak. Bukan ditahan ya, maaf ya, keliru ya. Kalau di sini terjemahnya menahan. Kalau menahan beda loh Pak dengan menelan loh ya. Karena bahasa Arabnya kadoma Pak. Bukan menahan loh ya. Ini kira-kira gampang Bu Angel ini. Apa mana ibu-ibu Pak? Ibu-ibu lah senengnya marah dia. Itu kan ahli sejarah ibu-ibu tuh Pak. Ibu-ibu itu kan ahli sejarah tingkat tinggi, Pak. Jadi kalau suami punya salah 10 tahun yang lalu, iling sampai sekarang, Pak. Ben lo Mas, ngene Mas, itu iling ibu-ibu itu. Ahli sejarah itu. Makanya kan kenapa banyak isinin rokok tuh wong wedok, karena banyak mengenang itu. Apalagi kadiminal goid, angel Pak ya. Bahasanya nanti begini, kan memaafkan beda dengan melupakan, kan gitu kan. Kalau memaafkan bisa, melupakan tidak bisa. Apakah harus begitu? Tidak begitu di Islam. Memaafkan ya, melupakan Pak. Itu kan hanya akal-akalannya orang-orang sekarang yang membenarkan nafsunya Pak. Maunya kan biar lah sudahlah. Memang saya maafkan tapi saya tidak bisa melupakan. Harus bisa. Kalau ingin surga yang seluasnya langit dan bumi Pak. Kan kadoma ini. Kadiminal wa'id. Jadi ayat ini sebenarnya berat Pak. Cuman kadang-kadang disampaikan secara ringan Pak. Sehingga kita kan kayak enteng surga. Tidak ada surga enteng Pak. Mahal surga itu Pak ya. Nah orang itu kalau dia punya marah biasanya. Dia marah seseorang kemudian dia tahan biasanya. Itu kan dimpet gitu kan ya. Ngempet marah itu. Ada orang punya salah ke kita, dia menyakiti kita, mendolimi kita kan marah tingkat tinggi gitu Pak. Tapi kita nahan. Biasanya efeknya, kalau marah tidak tersalurkan, biasanya itu
Apa isinya? Yang ada sisa dendam, Pak. Ya. Kalau ada orang pernah menyalahi kita, menyakiti kita, berbuat buruk ke kita, tapi kita tidak balas. Tapi biasanya apa? Dendam. Giling-giling, ditandai ya wis. Lepok ngono, tidak usah ngomong. Tidak usah ngomong beku mana kan gitu kan ya. Wis mulai saiki wis. Kan gitu kan ya? Dendam. Makanya seperti itu apakah takwa? Belum, Pak. Makanya ayat berikutnya wal afina anin nas. Agar tidak ada bekas dendam itu, Pak. Marah tadi yang ditelan, itu biasanya orang dendam kalau sedang marah, Pak. Kalau marahnya tidak tersalurkan. Biasanya nengeri, Pak. Jadi wong Jawa kan ditengeri. Wis, pokok nangis wis ojo hubungan mana wis. Kan gitu kan ya. Makanya Allah tidak mau seperti itu. Orang takwa itu, Pak. Ada ciri yang ketiga, afina anin nas. Ada untuk menghilangkan semua bekas-bekas itu, maka memaafkan manusia, Pak. Memaafkan kan artinya kalau memaafkan orang itu punya salah ke kita, gitu. Sesuatu yang membuat kita sakit hati, kecewa, marah, atau apa, kita maafkan. Dan menggunakan afwun. Ya, afwun itu kan bahasanya kan. Siapa sampaikan di kemarin ya halal bihalal. Orang Arab itu kalau berjalan di padang pasir itu, ya, itu kan kalau jalan di padang pasir itu kan ada bekas tapak kaki tuh, Pak, ya kan? Kalau dia pakai sandal, pakai sepatu kan ada bekasnya itu, Pak. Di padang pasir. Ya kan? Bekas-bekas tapak kaki di padang pasir itu kalau kena angin, kena angin gitu, lama-kelamaan habis bekas itu, Pak. Jadi seakan-akan pasir itu tidak pernah terlewati oleh manusia karena rata. Nah, ketika bekas hilang itu, bekas tapak kaki yang hilang kena angin, itulah namanya afun, Pak. Jadi ketika kita memaafkan seseorang itu, memaafkan sampai seakan-akan tidak pernah ada bekas. Makanya bahasa memaafkan tapi tidak bisa melupakan ini tidak tepat di syariat kita, Pak. Dan memang berat, Pak. Berat tidak? Ya berat, Pak. Ledak berarti apa Allah janjikan surga seluas langit dan bumi. Jadi agar tidak ada bekas tersisa sedikit pun dendam, marah, benci, apalah iri dan sebagian dalam hati atau suudon kepada orang yang pernah menyakiti kita, Pak. Bahkan perintahnya lebih, kalau di Quran di ayat yang lain bahkan lebih berat lagi, idfa billati hiya ahsan, balas keburukan itu dengan tambah nemen nih, tambah apa, Pak? Ya kan? Ada orang menyakiti kita, kita malah berbuat baik ke dia, tambah angel, Pak. Kalau sekedar menghapus saja itu kayaknya masih mudah. Nah, itu takwa kalau bisa. Kalau tidak bisa kayak gitu, masih belum takwa. Berarti Ramadan masih belum sukses, Pak. Kira-kira angel kok gampang nggak gitu? Angel, Pak. Berat, Pak, ya. Tapi belajarlah kayak begini. Kenapa? Surga, Pak. Iling-iling surga. Kalau iling-iling kesalahannya orang, kesalahannya si fulan, berat hati kita, Pak. Aku biar dilo ibu. Apalagi ibu-ibu suaminya. Makanya kan saya sering menyampaikan ibu-ibu ahli sejarah. Eling-eling sing salah biyen-biyen iku, Pak, sing 10 tahun yang lalu. Tuh eling ibu-ibu itu sian. Sampeyan lho, Mas, biyen nang ngene, Mas. Aku eling, Mas. Kenapa dieling-eling? Itu kan sampah. Kenapa sampah disimpan? Kalau antum nyimpen sampah di rumah kan enggak enak, Pak, kotor semua rumah. Husnudon, suudon, dengki, hasad, iri hati, itu kan sampah, Pak. Ya. Kenapa sampah disimpan di diri kita? Berarti kan nyimpen sampah kita, Pak. Rugi loh, Pak. Mending dilepas semuanya, dilepas biar kita jadi ringan. Nggak iso Ustaz, abot Ustaz, karena antum eling personalnya, Pak. Tidak ingat ke janji Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ingat janji Allah, Pak. Dengan ini saya bisa mendapatkan surga, dengan ini saya bisa mendapat ampunan. Itu ringan jadinya. Tiga-tiganya nih, Pak, coba. Infak,
menahan marah, memaafkan. Hubungan dengan siapa ini? Allah dengan apa? Allah dengan atau dengan manusia? Manusia semua, Pak. Takwa nih, Pak. Dan ini super sebenarnya. Jadi ayat ini sebenarnya berat ayat ini. Cuma kadang-kadang saya nyampe tidak terlalu detail, Pak. Akhirnya memaafkan apa? Ya tak maafkan. Bukan begitu memaafkan itu, Pak. Sampai bekasnya itu hilang. Bekasnya itu hilang. Sampai seperti lembaran baru. Cuman berat, Ustaz. Di anak surga tidak berat, Pak. Antum kepingin punya rumah tingkat 3, lengkap dengan apa? Lengkap dengan kolam renang, lengkap dengan taman-taman, fasilitasnya ada yang mewah. Itu soro, Pak. Kadang-kadang seumur hidup tidak keturutan. Ya toh? Kepinginnya kaya, banyak uang, ternyata malah banyak utang. Yang ada kan begitu sekarang, Pak. Untuk bahagia di dunia, punya rumah tingkat itu, susahnya bukan main, Pak. Padahal cuma terbuat dari batu, semen, pasir. Lah di surga rumahnya terbuat dari apa, Pak? Temboknya kan dari emas. Lantainya kan dari mutiara. Dan luasnya bukan RSS, Pak ya. Sejauh mata memandang. Koyok ngono kata enteng, dari mana masuk akal dah? Sementing kan gini salah surga. Surga baik, Pak. Iya. Wong kepingin enak di dunia saja lah susah kita, Pak. Harus upaya berat kita. Mau enak di dunia, itu pun kadang tidak keturutan. Kalau rumah besar, ada kendaraannya, ada pelayan-pelayan untuk pelayan bagian umbang-ubah dewe, pelayan bagian masak dewe, pelayan bagian pembantu bagian nyapu dewe, bagian itu kan kalau kepingin kayak begitu kan harus kerja keras, Pak. Ya, di rumah punya pembantu berapa Pak Sasari? 20 Ustaz. Satu bagian ngumbah sandal, satu bagian ngumbah karpet, satu bagian bersih-bersih perabotan. Punya pembantu kayak gitu, kan kaya, Pak. Tapi apakah keturutan? Tidak keturutan, Pak. Di surga itu kan pembantunya komplit kita, Pak. Bagian gawe teh terus, Pak, yang. Kita kepingin teh, teko teh kan gitu kan ya. Bagian nyapu oma, nyapu. Bojone wadang minimal kan 2. Rumahnya dari temboknya dari emas, dari mutiara. Luasnya seluas mata memandang. Kepilingan paling ombo, Pak ya. Ya tentu harus upaya yang paling besar. Tidak bisa upaya ringan-ringan. Salah satunya begini, Pak, upaya. Maka belajar ingat-ingat itu. Ketika kita menahan marah, ketika kita memaafkan manusia, sampai tidak ada bekas sama sekali ya. Tinggal sedikit lagi ya. 3, baru yang keempat di sini. Cirinya waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaf'alu wa may yafiru dunuba illallah wa lam yasirru ala ma fa'al. Jadi orang takwa itu bukan orang yang bersih, tidak pernah melakukan dosa, bukan. Justru orang takwa itu orang yang pernah melakukan dosa, Pak. Pernah tergelincir, pernah salah. Tapi dia walam yasirru ala ma fa'alu, tidak terus-menerus, Pak. Tidak enjoy dalam kemaksiatan. Segera dzakarullah, segera immediately, Pak. Langsung segera minta ampun kepada Allah. Jadi artinya apa? Orang ini senantiasa ingat kepada Allah. Jadi orang takwa itu bukan orang tidak pernah punya salah loh ya. Tetap orang takwa itu tetap dia kadang bersalah, kadang bermaksiat, tapi segera. Bedanya dengan orang yang tidak takwa, malah enjoy dalam kemaksiatan, malah berlama-lama, malah nikmat dalam kemaksiatan. Itu baru di sini hubungan dengan Allah. Dia punya sifat apa istilahnya, bersegera dalam taubat. Yang keempat, cirinya di situ. Tapi yang 3 tekanannya kan di 3 itu, Pak. Ciri-ciri takwa. Angel ini, Pak. Mungkin nyambung dulu yang ketiga katanya. Iya. Ini yang ketiga ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ini. Bisa memaafkan tapi sulit melupakan di saat peristiwa Indun. Oh iya. Yang dicapek-capek. Iya. Jeroane. Sama Hamzah. Ya sama Bu Habsi. Itu kan ditanya. Rasulullah bisa memaafkan
saya bisa memaafkan, tapi ingat kejadian itu sulit melupakan. Nah, jadi Ya. poinnya, ya apa caranya melupakan? Bukan tidak melupakan, Rasul hanya tidak ingin melihat wajahnya Wahsy. Kan Wahsy kan ini membunuh Pak ya. Tapi sudah memaafkan. Cuman kenapa? Karena khawatir ketika melihat Wahsy. Karena kan Wahsy segera kamu, saya tidak ingin melihat wajahmu itu agar tidak teringat kembali peristiwa menyedihkan itu yang nanti memunculkan dia marah lagi, dendam lagi, itu yang sulit. Makanya bukan tidak memaafkan atau tidak melupakan, tidak bisa melupakan, Pak. Biar tidak teringat lagi, Pak, gitu, Pak. Ya, kalau melihat orangnya kan teringat lagi, gitu. Kejadian itu, biar sudah benar-benar lupa. Justru malah itu untuk membantu Rasul itu melupakan, Pak. Itu loh, Pak. Ya, bukan menghindar, memang sarana-sarana yang membuat kita bisa bermaksiat itu kan memang harus kita hindari. Termasuk mengingat-ingat kesalahan orang itu kan juga bagian dari mengurangi kesempurnaan takwa, Pak. Tadi, Pak, tidak memaafkan. Maka untuk menghindari itu Rasul tidak mau melihat wajah Wahsy itu, Pak. Bukan tidak melupakan, justru karena Rasul ingin segera lupa kejadian itu, gitu loh, Pak. Kan itu Wahsy, Pak. Wahsy itu ya. Wahsy yang membunuh Hamzah itu begitu. Karena justru Rasul ingin melupakan itu. Jadi segala upaya yang dilakukan itu agar bisa melupakan kejadian itu sehingga hasilnya tetap bisa plong. Lah kalau eleng delok wong eleng terus jadinya gitu. Biar segera lupa dia. Dan kalau memaafkan sudah otomatis memaafkan, Pak. Karena dengan Islamnya Wahsy itu sudah menghapus semua dosa-dosa yang dilakukan siapapun dia. Itu begitu ya. Itu ya sementara, mudah-mudahan sedikit bisa jadi gambaran lah, jadi bahan muhasabah diri kita, Pak ya. Introspeksi. Sudah tidak ada ciri-ciri kayak gituan di diri kita. Kalau belum, berupaya, Pak. Memang berat ya. Memang berat, Pak. Tapi kalau insya Allah kita mau berupaya, setidaknya minimal loh ya, ada perbaikan-perbaikan. Jadi tidak plong gitu, Pak ya. Nah, kalau tetap aja habis Ramadan plong, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit itu masih jauh, Pak, dari takwa. Sementara itu ya, insya Allah nanti ke pertemuan berikutnya kita masuk di tadabbur atau tafsir surat-surat pilihan aja. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.